Oke, Hafiz Habibu. Oh iya, oke, betul. Usia? Usia 16 tahun. Selanjutnya, untuk sobat-sobat Sinarmu yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oke, sebelumnya teman-teman, mohon maaf, ini buka masker. Kita udah menjalankan prokes yang baik. Iya nggak sih? Iya. Oke, thank you so much untuk Hafiz. Aduh. Oke. Hafiz asal dari Cilegon. Ya, kelahiran Cilegon. Betul. Sekolahnya di SMK Muhammadiyah. Ya, betul. Pertanyaan yang pertama, kenapa kamu harus milih SMK Muhammadiyah? Karena pertama itu direkomendasi sama orang tua. Itu sebenarnya saya juga nggak tahu SMK Mutu itu apa. Nggak tahu itu namanya SMK Mutu. Saya tadinya mau ke arah Gempol atau nggak ke arah Bangil kan. Terus sama orang tua direkomendasi ke sini. Apa tuh SMK Mutu? Terus kan didaftarin. Udah pas saya lihat ke sini ya bagus kok. Saya juga ngincernya SMK juga kan. Ngincer SMK juga. Ya udah kebetulan dekat rumah, ya udah sih nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti kalau misalnya kamu kepengen milih SMK, kamu orientasinya setelah sekolah langsung bekerja. Oh iya, tapi saya karena cita-cita saya jadi TNI, jadi ke militer. Iya. Baru mau aku tanya cerita. Iya. Ya udah, sekalian nyambung dong. Iya. Oke. Di antara jurusan-jurusan yang lainnya, kamu harus TKJ. Aku dengar-dengar kamu kan TKJ. Iya betul. Ini sebenarnya agak nyeleneh juga sih saya beli TKJ, bener. Kayak alasan saya ini kayak gak tepat gitu, kayak. Gak tepat. Kenapa maksudnya? gak tepatnya? Kayak bukan sebagai pelajar gitu alasannya. Karena saya pilih TKJ, alasan yang paling kuat karena banyak laki-lakinya. Karena banyak laki-lakinya. Kan kalau keperawatan tuh banyak perempuannya tuh. Nah, saya pilih yang banyak laki-laki aja. Gitu kan alasannya kayak nggak jelas gitu kan? Sedikit sih, tapi nggak apa-apa. Karena di zaman aku dulu juga yang masuk perawat nih cowok cuma 2. Iya. Jadi ya lebih banyak perempuan sih emang. Iya betul. Oke, langsung aja. Tadi udah tanya-tanya tentang backgroundnya si Hafiz nih ya, kita panggilnya Hafiz. Oke, iya boleh kok. Tenang aja, Hafiz santai aja. Nah, kita langsung tanya aja deh perjalanan pertama awal-awal. Emang apa dari dulu kamu kepengennya jadi paskib atau enggak? Atau tiba-tiba langsung aja ada momen langsung kayaknya keren nih kalau jadi paskib, gimana? Oh, kalau pas saya SMP, kan pada saat tahun 2019, itu kan kalau setiap tanggal 17 kan libur sekolah. Nah, saya tuh pagi-pagi nonton TV gitu kan, terus ngelihat paskibraka. Terus kayak saya asal nyebut aja kapan ya saya bisa kesini gitu aja, kayak asal nyebut aja gitu, kapan saya bisa ke situ ya gitu. Terus ya udah angin berlalu. Terus di SMK ini nama saya direkomendasi ke kabupaten. Terus setelah direkomendasi ya saya seleksi di kabupaten. Sebenarnya saya diseleksi di kabupaten itu nggak niat. Kalau boleh tahu saya sebenarnya nggak niat untuk ngikut paskibraka. Iya benar. Sama teman saya juga sama-sama nggak niat gitu. Tapi kita ya datang. Tapi ya kita profesional aja kan. Terus pas saya diwakilkan untuk mewakili kabupaten ke tingkat provinsi, nah itu baru niat tuh. Coba ada niat itu, ini paskibraka kayak mungkin jalan saya, ya udah saya niatkan, saya latihan, dan di situ pas latihan itu saya bulan puasa. Bulan puasa. Antara Mei Juni ini ya berarti? April Mei. Iya April Mei. Nah di situ saya kayak pas bulan puasa itu susah juga kan, kita harus latihan fisik juga kan. Latihan fisik itu kayak berat banget dan pas bulan puasa kan, wah parah itu. Saya kalau misalkan jam sekarang jam berapa? Mungkin sekitar jam 9.15. Jam 9, jam 10 ya, kayak ke siang-siang itu kayak panas-panas gitu. Saya lari biasanya. Lari. Jadi kayak latihan fisik. Untuk membiasakan diri berarti. Ya, makanya kenapa saya ngambil siang, saya membiasakan kena sinar matahari kan. Ya itu jadi berat juga kan. Wah itu kalau saya lihat itu kayak menggoda banget itu. Aduh, kayak lihat air tuh rasanya pengen minum tapi nggak bisa karena kan kita ibadah kan. Udah kewajiban ya sudahlah kita tahan aja. Berarti ya kamu istiqomah berarti ya. Iya betul. Nggak pernah sekali mokel itu kalau bahasa Jawanya nggak pernah. Iya namanya juga anak laki-laki. Iya atau enggak? Pastilah pernah. Pasti ya. Kayak tergoda aja. Aduh nggak kuat kadang itu kan. Tapi emang minum. Kalau pas itu sebelum fisik sih, kayak masih biasa-biasa aja. Terus kayak merasa haus, terus kayak banyak setannya ini mungkin.
jadi minum gitu kayak ya pas minum tuh kayak merasa bersalah juga sih. Parah sih. Ya tapi ya nggak boleh ditiru lah, masa ya ibadah bilang kan. ke teman-teman Jangan ditiru ya guys ya. Parah itu. Itu parah sih. Nggak boleh tuh. Tapi sekali nggak apa-apa kali. Oh. Sebenarnya sih nggak boleh. Sekali ya, perempuan nggak masalah, Pak. Cowok Iya ini kan yang perempuan bahaya. kan memang istimewa memang kan perempuan. Nah, laki-laki. Istimewa. Istimewa lah perempuan tuh. Oke, terus habis itu nggak niat tuh. Nggak niat. Habis itu udah latihan fisik. Kita seleksi lah di provinsi. Alhamdulillahnya pas diseleksi di provinsi itu udah nggak bulan puasa kan. Wah. Nah pas seleksi di provinsi itu hampir sama sih di seleksi di kabupaten. Cuma yang beda itu ada tes psikologis, terus ada tes fisiknya. Nah kalau di kabupaten kan nggak ada tes fisik. Nah kalau di provinsi ada. Jadi tes fisiknya itu lari 12 menit. Habis itu salto run. Habis itu push up, habis itu sit up. Nah, alhamdulillah pas di lari 12 menit itu ini saya kira ya. Iya. Saya kira saya kayaknya nomor 1 pas lari. Kayaknya soalnya saya ngitung 11 kali putaran. 11 kali. Target dari penyeleksi itu kalau bisa di atas 10. Nah, pada saat lari saya ngejarnya 10 kali putaran dulu. Targetnya. Nah, target targetnya awal. udah saya lari 10 kali udah aman lah kata saya. Terus pas udah nyampe 10 kali itu udah aman sih, kayak saya udah merasa lega gitu kan. Terus ya nambah 1 doang, cuma 11 gitu aja. Tapi emang jadi nomor 1 emang. Kurang tahu ya. Saya merasanya gitu. Tapi nggak tahu ya. Luar biasa, confident-nya tuh loh. Saya kan Aku. takutnya hoax nanti kan. Saya kan kurang tahu juga. Oke. Ya merasa aja nomor 1 gitu. Gak apa-apa. Oke, kalau misalnya kamu tadi bilang kan kalau di kabupaten nggak ada tes fisik. Berarti tes apa aja tuh? Kalau di kabupaten tuh cuma tes wawancara, terus sama tes PBB, terus sama kalau di kabupaten tuh ini tes tubuhnya. Jadi tubuhnya tuh dilihat. Oh, posturnya. Posturnya dilihat Tinggi gitu. badannya kayak gitu. Iya. Kamu berapa? Tinggi badanku 179. 179 dikurangi 148 berapa cuy? Aduh. Berapa cuy? Oke, Iya. 179. Iya. Oh, berarti. Terus di sana juga berat badan juga diukur. Idealnya berapa? Kalau aku kan 179. Jadi idealnya tuh 69. Maksimal 74. Maksimal 74. Minimal 65. Kalau aku 73. 73. Oke lah ya, bisa masuk lah ya. Sempet aku 75. Oh, terus habis itu Turun. ada diet. Iya, diet lah. Malu lah Kan bulan puasa. Iya. Pasti turun kan ya? Turun pasti. It's good. Kalau buka puasa udah belendung lagi. Iya itu. Berat lagi. Bener. Oke, di antara teman-teman kamu, kan tadi kan kamu bilang di kabupaten ada temenmu juga. Iya betul. Siapa aja? Kalau boleh tahu? Namanya? Namanya itu ada namanya Thea sama Jonathan sama saya. Itu jadi perwakilan dari Kabupaten Pasuruan itu 3 laki-laki, 3 perempuan. Laki-laki 3 Iya. perempuan. Yang kamu deket yang 3 orang itu. Ya pasti deket lah 3-3-nya. Masih kita harus sombong, nggak boleh lah. Nggak, biasanya kan ada yang itu yang nggak kenal atau Oh iya gimana. pasti kenalan. Oh, kenalan ya. Iyalah, masa iya gak kenalan. Kasih nomor handphone, WA. Iyalah, iya dong. Oke, kalau dari SM kamu tuh kamu aja nih itunya. Oh enggak, ada jadi kalau dari SM kamu tuh 2 perwakilan. 2 cowok, 2 cewek kan. Kalau yang dari SM kamu tuh namanya Malvino, teman sekelas saya sendiri sih. Anak TKJ juga. Iya. Ya anak apa? Teman saya juga, teman main juga. Oh, teman main kamu juga. Iya. Terus yang satunya? Cuma 2 kan? Kan 2 cowok, 2 cewek. Saya sama Malvino. Lah, kayak saya nggak dianggap parah itu. Parah ini. Aduh. Enggak. Kan 2 cowok, 2 cewek tuh. Yang 2 cewek Aduh, yang 2 cewek siapa namanya? anak SM kamu tuh juga. Ya betul, masih SM kamu tuh kak. Tapi kamu nggak kenal. Lupa namanya. Aduh. Sania Eka. Sama-sama Sania lah. Nah, sama-sama Sania. Ingatnya nama ceweknya mulu sih emang. Enggak lah, aduh. Di situ. Oke, udah cerita tentang di kabupaten. Tes tentang wawancaranya berarti seputar wawasan kebangsaan. Iya, betul. Tanyain apa aja tuh? Kamu sempat ditanya kayak di itu nggak, di KPK nggak, milih Quran atau Pancasila gitu? Oh, enggak lah, enggak ada pertanyaan kayak gitu. Kirain, gimana? Cuma di ini kayak pas di nasional apa di provinsi apa kabupaten? Kabupaten. Kalau kabupaten itu
pasti ditanyain tarian khas kabupaten apa, makanan khasnya apa, terus kayak apa namanya, apa nama dari pasukan 17, pasukan 8, pasukan 45 itu apa gitu. Oh, berarti kamu udah sebelumnya udah belajar dulu nih. Pasti loh, kalau nggak belajar saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab kan. Iya, pertanyaan. Tapi yang Pertanyaanku kok stupidnya. enggak lah, nggak apa-apa, santai aja. Oke, next terus. Iya. Terus alhamdulillah saya bisa jawab. Terus pas ke provinsi itu lebih detail lagi. Lebih detail tentang apa? Keindonesiaan. Iya, masih Indonesia pastinya, kayak apa namanya, yang menjahit pertama bendera itu siapa, terus makna dari merah putih itu apa, terus pengibar pertama merah putih itu apa, terus kayak tahun berapa merah putih dikibarkan pertama kali gitu. Asal usul bendera merah putih, wah itu sih banyak banget sih, pusing saya kadang gitu. Oh, it's good. Dari provinsi, dari kabupaten ke provinsi. Ya. Habis itu tahu-tahu diumumin nama kamu. Nama aku, iya. Terus apa perasaan kamu yang pertama kali? Ya seneng sih. Gimana senengnya? Seneng, enggak terlalu hura gitu, enggak lah. Kayak seneng, alhamdulillah ya Allah kan bisa masuk gitu. Terus pas diumumin itu, jadi kalau di provinsi itu ada gelombang. Jadi gelombang 1, gelombang 2 sampai gelombang 5. Karena kabupaten kotanya banyak, terus kan karena pandemi jadi dibatasin. Jadi satu hari itu berapa ya, lupa saya kabupaten kotanya itu berapa. Nah, jadi kalau di provinsi itu diambil yang terbaik. Hari pertama, gelombang pertama yang terbaik siapa sampai gelombang kelima. Itu cowok cewek? Cowok cewek. Jadi gelombang pertama 3 cowok 3 cewek, gelombang kedua dan seterusnya sama. Dan akhirnya kepilihlah kamu sama si Anggita. Si Anggita pada saat gelombang pertama. Nah, terus udah selesai seleksi provinsi, kita seleksi nasional. Nah, kan kita seleksinya kalau seleksi provinsi kan hari Senin sampai Jumat. Sabtunya kita seleksi nasional. Dan kamu pergi ke Jakarta? Oh, belum. Masih di Surabaya? Masih di Surabaya, kita diseleksi situ. Ya, dan alhamdulillah ya saya bisa. Dipilih, alhamdulillah sih. Tapi itu sebelumnya dites lagi. Masih dites lagi? Masih dites lah pasti. Dites lagi, terus dites PBB, dites fisiknya, terus kan. Tapi alhamdulillah dalam proses seleksi kayak gitu masih sehat ya Pak ya? Oh ya masih sehat lah, kalau nggak sehat ya. Tulisnya Bapak. Ya nggak apa-apa lah. Habis itu udah masuk di provinsi, udah kepilih tuh kan? Habis itu langsung pergi ke Jakarta. Terus kan kamu udah euforia banget nih, udah seneng kan? Iya seneng pasti. Seneng nih akhirnya bisa mewakili Jawa Timur. Terus waktu berangkat ke sana, yang nganter kamu? Yang nganter saya karena pandemi kan, karena pandemi, jadi orang tua nggak bisa nganter. Jadi kalau orang tua itu nganterinnya sampai Dispora, ke Dispora kabupaten. Terus dari Dispora kabupaten ke Dispora provinsi. Nah, yang nganterin itu Dispora provinsi ke pusat. Termasuk dengan Pak Wiwit atau enggak? Kalau Pak Wiwit ke penari cuma ini aja, kasih apa namanya, pelepasan. Jadi kayak kasih penyemangat aja gitu. Kayak ke sekolah kan, jadi kalau misalkan tanggal 2. Jadi kan saya karantina dulu nih di Surabaya. Tanggal 22 sampai tanggal 5. Nah, tanggal 22 pagi saya masih di sini, saya masih ke sekolah untuk pelepasan dari kepala sekolah. Nah, jadi saya sempat ke sekolah, pelepasan dari sekolah, terus siangnya saya baru berangkat ke Surabaya. Gitu. Ini ya apa namanya, perjuangan juga pas saat seleksi provinsi ke nasional. Balik lagi. Jadi kita pas di sana itu bisa dibilang seleksinya apa ya, kayak ini banget ya, kayak detail banget ya. Detailnya dari? Jadi kalau kita itu berdiri sikap siap di depan penyeleksi itu kurang lebih bisa setengah jam mungkin. Kurang lebih. Sih kurang tahu ya, kayak saya cuma dilihat gitu. Saya sikap tigap gitu kan, dilihat aja. Kayak depan, belakang, pokoknya kita tuh diputerin sama penyeleksi, terus penyeleksi kayak sekalian lihat data gitu kan. Lihat data, dilihat satu-satu. Saya juga kurang ngerti tuh apa tuh yang seleksi. Saya sikap tigap ya udah. Oke, terus habis itu momen-momen apa lagi tuh selama seleksi yang paling berkesan dari kamu? Nah ini pas pas hari Sabtu pagi kan, sampai sore kita seleksi. Nah malamnya itu kan ada langsung pengumuman itu. Nah
pas pengumuman itu apa namanya, kita masih dilihat lagi. Oh, itu parah banget sih, kayak wah itu dilihat lagi. Nggak tahu deh dilihat apa sih, nggak ngerti. Nah pas itu kita diumumin kita di satu ruangan itu mau pengumuman, dipanggil. Pertamanya dipanggil 4 orang dulu kan, dipanggil 4 orang. Saya nomor 2 dipanggilnya. Nomor 2 dipanggilnya kan, nomor 2. Habis itu saya maju tuh sama 4 orang. Itu mah dilihat dulu tuh 4 orang tuh, dijajarin dulu tuh 4 orang. Ya. Masih dipilih-pilih. Iya, jadi 4 orang cowok, 4 orang cewek. Pertama cowok dulu. Set. Sini dah, di hadapan kita siap tegap aja sampai ngantuk gitu kadang gitu saya. Iya bener, saya bilang kayak ngantuk saya di sana itu. Sikap tegap aja kan. Udah berapa menit kemudian gantian yang cewek, udah kan. Habis itu pas di aula itu ada sekat. Jadi di sini ruangan pembina kita yang dari kabupaten, di sini kitanya. Terus sih pada saat pemilihan itu sekatnya ditutup kan, ditutup. Nah pas pada saat pemilihan sekatnya dibuka, jadi pembina kita tahu kan siapa ini. Nah pas 4 orang udah disebut, nah ini mengambil keputusan 2 orang, jadi diambil 2 orang. Nah kalau udah bisa masuk 2 orang itu udah pasti antara maksudnya inti tuh yang bakal berangkat ke Jakarta sama cadangan. Nah, jadi pas itu sekat udah dibuka, pengumuman yang 2 orang yang bakal maju tuh siapa. Gitu. Dan saya dipanggil paling terakhir, nomor 2. Jadi yang dipanggil pertama itu dari Madiun. Awalnya. Dari Madiun. Habis itu baru, ini ada kesempatan kayak ini kan. Ini mikirnya, kalau nggak jadi cadangan nih, paling nggak cadangan gitu kan. Nggak inti ya cadangan gitu kan. Pas sebelum, kan ini baru 1 tuh yang dipanggil. Wah, ini cuma 1 kesempatan lagi kan, yang bilang, ini masuk gak ya gitu kan, masuk gak ya. Dan alhamdulillah nama saya disebut, langsung saya maju 1 langkah. Nah, yang 2 orang tadi itu balik lagi ke tempat duduk. Kasian ya. Iya, kasian sih. Jadi terus udah nih cowok 2, cewek 2, udah kan. Habis itu dilihat lagi. Sekatnya ditutup lagi, diliatin lagi. Jadi kayak berdiri lagi, sikap tegap lagi. Dilihat yang mana nih, yang badannya paling kurus kalau dilihat dari samping. Iya betul. Ya pokoknya postur-postur dilihat saya juga kurang ngerti itu apa tuh yang dinilai kan. Habis itu dilihat lagi, kita menghadap lagi. Yang tadinya kalau 4 orang itu kan jaraknya 1 meter, kita lebih deket lagi. Jadi cuma 30 cm kalau ya. Habis itu setengah meter kan. Itu kita lebih dekat lagi. Wah, berdiri lagi, sikap tegap lagi, lama lagi kan. Lama lagi gitu kan. Habis itu kita sempat dites juga kan. Dites lagi PBB di dalam ruangan itu pada dites lagi, habis itu dilihat lagi. Saya heran tuh ngeliat apa ya, saya nggak ngerti itu para pelatih itu kan. Kita ngeliat dites lagi. Pada saat tes itu ya kita kasih yang terbaik kan. Sudah nih, yang cowok udah berapa menit kemudian udah selesai dites, ganti yang cewek. Yang cewek sudah selesai. Para penyeleksi itu ngobrol dulu. Berunding dulu. Deliberasi kalau bahasa Masterchef-nya ya. Berunding dulu. Kita masih sikap tegap itu. Kamu masih kayak gitu tuh? Iya, masih sikap tegap itu. Wah, itu ya, agak lama juga tuh. Pulang, gitu. Agak lama juga kan itu. Aduh. Kayak itu saya ngantuk nih gitu kan. Ngantuk kan. Tapi tetap harus profesional kan. Habis itu udah. Terus juri itu meyakinkan satu sama lain kalau ini bawa pilihan yang terbaik. Terus mereka kayak apa sih? Wah, hore gitu kan pokoknya kan. Kasih yel-yel gitu ya. Kayak gitu kayak bahwa meyakinkan itu, sekat dibuka udah. Sekat dibuka. Nah, pas saya tahu sekat mau dibuka, wah udah pengumuman nih gitu kan. Ada pengumuman. Terus yang tadinya kita menghadap penyeleksi, kita balik badan. Balik badan menghadap pembina kita yang dari kabupaten. Berdoa tuh. Wah, di situ berdoa dong, kayak berdoa. Aduh, ini tinggal 2 nih, kayak masa nggak bisa sih gitu kan? Kurang dikit lagi kan? Iya, kurang dikit masih nggak bisa sih kan, ya bilang. Terus dah tinggal 2. Panitia penyeleksinya ngomong di mic gitu, ngomong banyak gitu kan. Mudah-mudahan yang kami ini bisa inilah segala macam, banyak ngomongnya kan, Habis itu sudah
banyak omong ya, kayak kan banyak kan dia ngomongnya banyak gitu, ngomong apa aja sih udah lupa itu. Terus datanglah yang buat ngasih penentuannya, yaitu yang satu dari penanggung jawabnya, yang satu kalau nggak salah dari ketua PPI provinsi, kalau nggak salah. Terus kalau saya di hadapan saya itu penanggung jawab seleksi. Ya, terus yang cewek ketua PPI-nya provinsi. Nah, pada saat ini kan kalau misalkan dia masuk nasional, siapa intinya kan dikasih bunga mawar sama Silver Queen tuh. Nah, ibunya udah bilang gini, ibunya udah megang kayak gini kan. Saya sikap tegap sih. Jadi dia tuh di tengah saya sama cadangan saya. Dia udah begini nih. Nah, terus saya agak lirik dikit, sih kan nyolong set gitu kan. Habis itu aku lihat ibunya tuh agak condong ke cadanganku. Agak condong gitu kayak. Bedanya kayak ke arah. Nah, iya, kayak ke arah gitu, kayak arah dikit itu kalau saya lihat kan. Aduh. Ini masa ya ke sebelahku kan, masa iya sih nggak bisa gitu kan, masa iya nggak bisa, aduh Bedanya gitu. gini dong berarti, Bu. Geser dikit dong. Iya geser dikit dong Bu gitu, dikit dong, kesinilah dikit lah gitu, Lirik dikit lirik apa dikit gitu lah kan. gitu. Terus pas panitia penyeleksinya ngomong, semoga ini bisa ini, dan itu langsung dan ini yang kami ini terus kasihnya ke saya, jadi ibunya yang gini kan ngeprank gitu kan ngeprank. Terus di situ pas saya kan nerimanya kaku kan, saya nerima, deg-degan, iya nervous kan. saya nerima begini, saya begini udah saya diam aja, Sikap tegap lagi. Diam aja. Kalau yang cewek santai-santai aja, dia kayak pose-pose gitu kan, saya sikap tegap aja, sikap tegap aja. Kan saya masih dinilai ini kan, saya kan nggak tahu kan, sikap tegap aja kayak nggak ada senyum-senyumnya gitu kan, sikap tegap. Terus saya ngerasa seneng pasti ya, seneng. Dapat Silver Queen ya kan? Dapat Silver Queen, dapat bunga mawar. Itu yang paling seneng. Iya kan bisa dikasih cewek. Aduh, enggak lah.